Mata kuliah Biologi Molekuler 2, Prodi Biologi, Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya. Topik Pustaka Genomik dan Pustaka cDNA bagian kedua, Mei 2020. Teknik umum screening pustaka. Secara umum, pustaka DNA genomik atau cDNA ada dalam bentuk pustaka plasmid dalam koloni bakteri atau pustaka bakteriofaga dalam plak. Jauh lebih kecil sehingga screening tiap petri dapat lebih banyak. Ada beberapa metode screening pustaka, salah satunya dengan elektroforesis pada gel agarus. Fragmen DNA dipisahkan berdasarkan perbedaan ukuran dan bentuk. Pustaka, baik itu berupa plasmid maupun genom bakteriofaga, dipotong dengan satu atau dua enzim, kemudian dielektroforesis bersama-sama untuk mengetahui konstruksi peta genetiknya. Metode screening pustaka dengan restriction mapping. Sesuai namanya, map adalah peta, maka restriction map merupakan diagram yang menunjukkan posisi pemotongan berbagai enzim restriksi pada DNA. Teknik ini bermanfaat untuk tujuan subcloning karena dapat mengurangi kompleksitas atau untuk analisa lebih lanjut. Jika urutan DNA telah diketahui, maka peta tersebut sebagai konfirmasi bahwa fragmen DNA yang diklon tepat. Tetapi, kalau belum diketahui, maka peta bisa digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi fragmen dan memberikan informasi tentang kemungkinan tahap cloning lebih lanjut. Sisi restriksi juga bermanfaat sebagai marker genetik. Detail teknik ini dapat dilihat kembali pada materi kuliah analisa transforman mata kuliah Biologi Molekuler 1. Metode screening pustaka dengan DNA sequencing. DNA sequencing merupakan suatu teknik untuk menentukan urutan nukleotida dari suatu fragmen DNA. Merupakan metode dasar yang digunakan untuk genome projects seperti Human Genome Project. Metode ini akurat, tetapi kelemahannya biayanya mahal. Ada beberapa cara sequencing. Untuk detail teknik ini dapat dilihat pada topik sequencing mata kuliah Biologi Molekuler 1. Metode screening pustaka dengan probe. Gen-gen spesifik dapat ditemukan dari suatu pustaka menggunakan probe untuk screening pustaka. Probe adalah asam nukleat yang dilabel untuk mengidentifikasi daerah komplementer dalam klon atau genom. Metode ini sederhana dan dapat digunakan sekaligus untuk banyak sampel. Bila pustaka ada dalam bentuk plasmid rekombinan di dalam sel bakteri, maka prosedur dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Koloni pada permukaan agar dipindahkan ke permukaan membran nilon dengan cara replika plating, sehingga posisi koloni pada permukaan agar akan sama dengan posisi pada permukaan membran nilon. Setelah proses itu, maka membran direndam di dalam larutan alkalis yang akan melisis sel bakteri sekaligus mendenaturasi DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Setelah pembilasan dan fixing DNA ke permukaan membran nilon, maka membran dipaparkan dengan penambahan larutan single strand probe. Probe diberi berlabel yang memudahkan untuk deteksi dan visualisasi. Probe akan mengikat urutan single strand DNA pada permukaan membran nilon. Ini yang disebut dengan hibridisasi
asam nukleat. Adanya probe yang berkomplement dengan single strand DNA pada permukaan membran akan dimunculkan dengan cara penambahan radiosat radioaktif atau fluoresen atau illuminescence sesuai dengan label yang digunakan pada probe. Untuk pustaka yang berada dalam bentuk lambda atau bakteriofaga dapat dideteksi dengan probe DNA secara berikut ini. Pustaka faga dicampur dengan bakteri dan disebar pada permukaan agar. Bakteri akan tumbuh pada permukaan agar membentuk lapisan. Sedangkan bakteri yang mengandung faga akan terlisis dan membentuk daerah bening di antara permukaan bakteri tersebut. Daerah bening ini mengandung lambda faga dan disebut sebagai plak. Kemudian, DNA faga pada permukaan agar dipindahkan ke permukaan membran dengan cara replika plating, seperti pada metode slide sebelumnya. Dengan cara ini, posisi faga pada permukaan agar akan sama dengan posisi faga pada permukaan membran. DNA faga pada filter didenaturasi dengan larutan alkalis. Kemudian, single strand DNA faga diikatkan pada filter. Dilakukan hibridisasi dengan probe berlabel. Probe akan terikat sesuai dengan komplemennya pada single strand DNA sisipan di membran. Kelebihan probe dibuang, kemudian dilakukan deteksi dengan autoradiografi atau chemiluminescence sesuai dengan label yang digunakan pada probe. Signal akan menunjukkan keberadaan probe yang terhibridisasi dengan DNA faga yang berkomplement. Pada bagian terakhir, kita akan membahas aplikasi pustaka genomik dan pustaka cDNA ini. Pustaka genomik dan pustaka cDNA telah diaplikasikan untuk berbagai keperluan. Manfaat dari DNA yang diklon antara lain menghasilkan protein. Sel inang akan mengekspresikan gen di dalamnya, menghasilkan protein asing yang penting secara komersial. Protein yang telah dihasilkan dengan cara ini antara lain adalah insulin, hormon pertumbuhan manusia, dan vaksin hepatitis B. Manfaat yang lain adalah mengubah sifat genomik organisme yang penting secara ekonomis. Contoh, berbagai tanaman transgenik yang dihasilkan dengan cara ini adalah tanaman yang tahan terhadap pestisida, yang tahan terhadap herbisida, dan tanaman yang meningkat nilai nutrisinya. Selain itu, manfaatnya adalah dapat digunakan untuk studi dan sequencing genom secara keseluruhan. DNA dapat diproduksi secara banyak di dalam sel inang cloning. Kemudian, sumber DNA di dalamnya dapat digunakan untuk mempelajari regulasi ekspresi gen atau fungsi dari gen yang unknown dan juga untuk proses sequencing. Latihan soal. Salah satu hewan yang diduga tidak terpengaruh oleh infeksi karena virus, misalnya COVID-19, adalah terenggiling. Untuk mempelajari mekanisme pertahanan terenggiling tersebut, teknik manakah yang dapat digunakan? Pustaka genomik atau pustaka cDNA? Berikan detail pendapat saudara. Dan bagaimana cara aplikasi dari teknik tersebut untuk membantu mengatasi masalah infeksi COVID-19 pada manusia. Terima kasih.
Ini adalah akhir dari video mengenai pustaka cDNA.